Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Putra dengan NIM L1A119095. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang silvicultur dengan materi teknik pemeliharaan yang diampu dengan dosen Dr. Fros Bambang Irawan SP MSc IPU. Setelah kita melakukan penanaman kemarin, hal yang pasti kita harus melakukan pemeliharaan pada tanaman yang kita tanam. Di sini kita harus memperhatikan presentasi hidup atau matinya pada bibit yang kita tanam di lapangan. Ada berbagai macam faktor yang harus diperhatikan dalam teknik pemeliharaan ini. Untuk lebih jelas, kita masuk ke slide yang pertama. Untuk teknik pemeliharaan tanaman yang harus kita perhatikan adalah presentasi kematian bibit dan presentasi pertumbuhan tidak normal pada bibit kita. Faktor yang mempengaruhi kematian bibit di lapangan yang pertama yaitu keterampilan pada saat kita menanam, terutama kedalaman penanaman dan kegemburan pada tanaman kita. Lalu yang kedua, kondisi cuaca. Kondisi cuaca ini yang dapat berubah-ubah saat setelah kita melakukan penanaman. Lalu kondisi anakan, akar yang rusak atau bibit tersebut stres karena transportasi dan sebagainya. Maksudnya akar yang rusak ini akar yang pada saat kita lakukan pembawaan ke TKP Pak untuk penanaman mungkin bergoyang-goyang atau bisa patah pada akar. Lalu yang harus kita perhatikan kondisi tanah yang kurang baik. Ini bisa tergenang atau erosi pada permukaannya. Lalu yang harus pada kematian bibit faktornya yaitu serangga, gulma, kompetitor dan binatang. Untuk pertumbuhan tidak normal, faktor yang pengaruhnya yang pertama yaitu salah memilih jenis. Lalu kekurangan hara pada saat angkut secara langsung. Lalu kondisi fisik tanah yang jelek karena kompak atau erosi. Lalu tidak adanya mikroorganisme simbiotik yang berguna seperti mikroza dan rhizobium. Lalu mempunyai pertumbuhan yang tidak biasa seperti rumput dan sering terjadi pada Pinus merkusii. Lalu kurangnya penyiangan atau naungan berat dan terlalu lama mengatasi pertumbuhan yang lambat. Yang pertama kita lakukan mengontrol kompetisi dengan vegetasi pengganggu melalui penyiangan. Lalu kita lakukan tindakan pemupukan atau memberikan unsur hara pada tanaman. Lalu mengganti dengan tanaman yang baru apabila tanaman tersebut sudah tidak bisa tumbuh atau mati. Lalu tapak yang jelek. Pada slide selanjutnya yaitu penyiangan. Di sini kegiatan penyiangan yaitu merupakan kegiatan pembuangan vegetasi pengganggu yang bertujuan menghilangkan persaingan hara, air, dan cahaya. Ada dua langkah dalam kegiatan penyiangan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu kontrol gulma di dalam permukaan tanah. Lalu lakukan pembersihan dan kegiatan pembebasan. Pada slide selanjutnya yaitu apa sih perlunya kegiatan penyiangan? Di sini kegiatan penyiangan yaitu kegiatan membersihkan gulma pada sekitar area tanaman yang kita tanam. Vegetasi pengganggu seperti gulma sebagai kompetitor tanaman dapat mengganggu melalui beberapa cara. Yang pertama, gulma secara langsung sebagai kompetitor terhadap cahaya, air, dan hara. Di sini dia menghambat unsur hara, air, dan cahaya pada tanaman kita. Dan gulma dapat melilit pohon dan akhirnya mematikan melalui penaungan yang berat seperti benalu. Lalu vegetasi permukaan yang lebat menyebabkan meningkatnya peluang kebakaran dan juga sebagai pelindung binatang dan serangan predator alam seperti tupai.
Lalu ada intensitas penyiangan. Yang pertama yaitu jenis pohon. Di sini ada jenis pohon yang terlalu rentan terhadap gulma, sehingga kita harus melakukan pembersihan pada sekitar tanaman sehingga tanaman terhindar dari gulma dan lain sebagainya. Lalu kondisi tanah. Di sini kita harus memperhatikan pada saat kita penanaman, kita tidak tahu tanah yang kita tanam ada biji gulma, sehingga gulma dapat tumbuh pada sekitar area tanaman kita. Lalu ada iklim, yaitu cuaca sangat mempengaruhi pada intensitas penyiangan. Contohnya pada saat lembab, gulma lebih cepat tumbuh pada saat lembab. Namun tidak dapat dipungkiri juga pada saat kemarau atau pada saat kering. Begitu juga lain dan sebagainya. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pemupukan. Pemupukan adalah kegiatan pemberian unsur hara terhadap tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dengan sehat dan baik. Pupuk dibagi menjadi 3, yaitu pupuk organik, pupuk anorganik, dan pupuk hayati atau biologi. Di sini pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari pelapukan atau yang berasal dari alam. Lalu yang kedua yaitu pupuk anorganik, yang bermaksud pupuk yang diproduksi oleh pabrik yang sudah diberi obat atau zat-zat yang lain dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada pupuk hayati atau biologi. Di sini pupuk yang berasal dari mikroba. Lalu pupuk dibagi menjadi 2, yaitu padat dan cair. Di sini untuk yang padat yaitu urea yang memiliki nitrogen yang tinggi. Lalu pupuk NPK yaitu memiliki keseimbangan terhadap nitrogen, fosfor, dan kalium. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu pupuk padat TSP. Lalu untuk pupuk yang cair yaitu contohnya adalah kosarin. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya. Kapan sih kita melakukan pemupukan? Pemupukan yang dilakukan apabila terjadi kekurangan hara pada tanaman. Pada umumnya tanaman akan menunjukkan kekurangan hara yang dikarenakan oleh yang pertama, tumbuh pada tanah yang kritis. Di sini kita harus memberikan pupuk yang cocok pada tanaman. Lalu yang kedua, siklus hara yang kurang baik yang disebabkan oleh akumulasi bahan organik sehingga terjadi imobilisasi unsur hara. Lalu yang ketiga yaitu ada pencucian oleh air hujan, terutama pohon yang tumbuh di daerah curah hujan yang tinggi. Lalu yang keempat, pohon yang tumbuh di daerah curah hujan yang sedikit sehingga tidak ada air atau zat yang masuk terhadap pada tumbuhan. Lalu yang kelima yaitu tidak adanya cendawan mikroza atau rhizobium. Jadi untuk kelima faktor ini kita harus memberikan pupuk pada tanaman dikarenakan sudah memberikan ciri-ciri sehingga kita harus memberikan pupuk terhadap tanaman tersebut. Baiklah, kita masuk ke selanjutnya yaitu secara umum pohon yang kekurangan nutrisi mempunyai tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan stagnan dan vigornya rendah. Lalu terjadinya perubahan warna pada daun dari hijau ke kuning. Lalu yang ketiga, terjadinya perubahan anatomi atau keguguran pucuk dan mata tunas serta keriting. Lalu waktu pemberian pupuk sebaiknya memperhatikan tahap perkembangan pohon sebagai berikut. Pada saat kita memberikan pupuk kita harus memperhatikan tahap ini. Yang pertama, beberapa saat setelah penanaman 2-3 bulan pertama, apakah terjadi perubahan terhadap tanaman kita. Lalu yang kedua, setelah penanaman sampai penutupan kanopi dan menunjukkan tanda-tanda defisiensi. Lalu yang ketiga, saat awal penjarangan. Lalu yang keempat, 3-10 tahun sebelum rotasi terbang.
Lalu setelah kita melakukan kegiatan pemupukan, yang kita lakukan selanjutnya adalah kegiatan pemangkasan. Pemangkasan cabang merupakan kegiatan pemotongan cabang-cabang yang masih hidup. Mata kayu yang terlalu besar biasanya akan mempengaruhi kekuatan kayu, sehingga perlu dikontrol melalui kegiatan pemangkasan. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas produk kayu pada akhir daun. Pemangkasan rendah merupakan kegiatan pembuangan cabang pada ketinggian 2 meter ke atas atau pada saat kanopi sudah tertutup. Ini disebut sebagai pemangkasan bawah dan dilakukan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mempermudah jalan masuk untuk pemeriksaan tanaman. Yang kedua, mengurangi bahaya api. Yang ketiga, mempermudah proses penjarangan. Lalu yang keempat, memproduksi kayu yang bebas mata kayu di bagian pangkalnya. Lalu pemangkasan rendah merupakan pekerjaan manual dan memerlukan biaya yang besar. Peralatan yang digunakan meliputi seperti kampak, gergaji, dan chainsaw. Setelah kegiatan pemangkasan cabang, yang selanjutnya yaitu kegiatan penjarangan, yaitu merupakan kegiatan pengurangan pohon terhadap suatu jenis tegakan di sekitarnya. Yang pertama, mengurangi jumlah pohon agar pohon yang ditinggalkan mempunyai cukup ruang untuk perkembangannya tajuk dan akar, sehingga perkembangan tiap dapat mencapai ukuran yang dapat digunakan dengan cepat. Lalu yang kedua, menciptakan tegakan yang higienis dan membuang pohon-pohon yang mati, yang kena penyakit, rusak, atau mengurangi kompetisi untuk menghindari stres yang akan merangsang timbulnya penyakit. Lalu yang ketiga, menghilangkan pohon-pohon yang jelek pertumbuhannya, yang seperti bengkok, menggerapu, dan lain-lain. Lalu yang keempat, memberikan kenyamanan bagi pohon-pohon yang mempunyai bentuk dan figur yang bagus sehingga tegakan akhir daur. Lalu yang kelima, mendapatkan pemasukan antara dari penjualan kayu hasil penjarangan. Sekian penjelasan video yang saya dapat berikan pada materi teknik pemeliharaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.